Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Baik, Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, Ibu ya. Saya dengan Midan Sevia yang bertugas pada siang hari ini, Bu. Baik, Ibu. Untuk kenyamanan dan privasi Ibu, saya tutup lampirannya dulu, Ibu ya. Baik, Ibu. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang adaptasi fisiologis bayi baru lahir, Ibu ya. Sebelumnya saya anamnesa dulu, Ibu ya. Dengan Ibu siapa? Sofi. Ibu Sofi. Alamatnya Ibu? Kopang. Kopang ya. Umurnya Ibu berapa? 26. 26. Baik, Ibu, saya tanggal lahir kakaknya berapa, Bu ya? 20 Juli. 20 Juli, Bu ya. 2021. Baik, Ibu, namanya saya pemeriksaan dulu kepada anaknya, Ibu ya. Saya periksa dulu. Kita timbang dulu anaknya, Ibu ya. Timbang dulu anaknya, Ibu. Berat badannya 2,9 kg, Ibu ya. Sehat anaknya, Ibu. Niki, Ibu, ini hal yang wajar pada anak perempuan, Ibu ya. Kalau laki-laki biasanya 3-4 kg, Ibu ya. Ibu, tujuan saya di sini memberikan pendidikan kesehatan mengenai perubahan atau adaptasi fisiologis bayi baru lahir, Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu, untuk persetujuannya bisa tanda tangan di sini, Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu, untuk mempermudah Ibu, di sini saya memiliki laptop Ibu untuk Ibu baca, Ibu ya. Terima kasih. Baik, Ibu, saya langsung saja, Ibu ya. Di sini yang pertama saya akan memberikan apresiasi atau mengenai perubahan, apa itu perubahan fisiologis bayi baru lahir, Ibu ya. Jadi perubahan fisiologis bayi baru lahir adalah perubahan yang dimana saat janinnya masih di dalam uterus menuju ke luar uterus atau kehidupan di dalam rahim ke keluar rahim, Ibu ya. Baik, Ibu, di sini untuk perubahan fisiologis pada bayi baru lahir yang pertama di sini saya akan jelaskan mengenai pernapasannya, Ibu ya, yang pertama atau respirasinya. Nafas bayi baru lahir, Ibu, berkisar 30-60 kali per menit. Baik, Ibu, untuk bernafas pertama kalinya bayi ini itu akibat dari refleks perbedaan antara intrauterin dan ekstrauterin, Ibu ya. Baik, Ibu, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai kardiovaskular pada bayi baru lahir, Ibu ya. Pada saat bayi baru lahir, kardiovaskular akan sangat mencolok, Ibu ya, dan paru-paru akan mengembang. Saat pertama kali bayi bernafas, paru-paru akan mengembang, Ibu ya. Dari mengembangnya paru-paru ini, Ibu, sehingga mengurangi resistensi dari arteri pulmonaris. Baik, Ibu, frekuensi denyut jantung bayi baru lahir itu berkisar dari 140 kali per menit, Ibu ya. Bervariasi sekitar 120-160 kali per menit. Frekuensi ini akan menurun saat bayi tertidur. Ya. Baik, Ibu, pada sistem pencernaannya, perubahan pada sistem pencernaan pada bayi baru lahir ini seperti saat dia dalam kandungan atau dalam rahim, dia akan menerima dan membuang makanan melalui plasenta, Ibu ya. Sedangkan saat ini sudah lahir atau sudah keluar dari rahim, akan menerima makanan dari air susu ibu atau ASI, Ibu ya. Itu yang diperlukan dengan IMD, inisiasi menyusui dini, Ibu ya, dan membuangnya melalui anus. Ibu. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan hepatika, Ibu ya. Biasanya, Ibu, di sistem hepatika ini hemoglobin itu biasanya dihasilkan oleh bayi baru lahir sampai dengan umur 5 bulan, Ibu ya. Ini bersifatnya albumin, Ibu ya, dan dia tuh adekuat, Ibu ya. Tapi ini bisa menurun ketika bayi mengalami stres atau kedinginan, Ibu ya. Makanya ketan ini akan dingin. Di sini ada sistem termogenik atau termogulasi, Ibu ya. Sistem ini adalah sistem pengaturan suhu tubuh bayi baru lahir, Ibu ya. Bayi baru lahir biasanya berusaha menseimbangkan temperatur tubuhnya dengan cara menjaga keseimbangan antara kehilangan panas dan produksi panas, Ibu ya. Ya, Ibu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai ginjal bayi baru lahir, Ibu ya. Ginjal pada bayi baru lahir itu, Ibu, biasanya memperlihatkan aliran penurunan darah, Ibu ya. Dan ginjal dan penurunan glomerulus, Ibu ya.
Selanjutnya Ibu, bayi baru lahir akan mengekresi urinnya pada 40 jam pertama setelah kelahiran Ibu ya. Pada kehidupan pertama, bayi seringkali mengeluarkan urin 30-60 ml Ibu ya. Baik Ibu, pada sistem kekebalan tubuh ini, bayi baru lahir mendapatkan sistem kekebalan pasif dari ibunya Ibu ya, yang didapat dari ibunya pada 3 bulan pertama kehidupan Ibu ya. Bayi yang menyusui Ibu akan mendapatkan sistem kekebalan tubuh pasif dari ibunya yang tadi itu Bu ya, dari kolostrum dan ASI. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai sistem integumen Bu ya. Perubahan sistem integumen pada bayi baru lahir, biasanya bayi baru lahir akan mengalami kulit kemerahan Ibu ya setelah beberapa jam kelahiran Ibu ya. Pada sistem integumen bayi baru lahir Ibu ya, ikatan dermis dan epidermis sangat lengkap dan tipis. Selanjutnya Ibu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu yaitu neuromuskuler. Neuromuskuler pada bayi baru lahir ini sangat dipengaruhi oleh kondisi otak Ibu ya. Otak di sini sangat membutuhkan glukosa dan oksigen untuk memenuhi metabolisme adekuatnya Ibu ya. Motorik pada saat bayi baru lahir ini biasanya bergerak pada bibir dan mulut pada saat bayi menangis Ibu ya. Itu akan spontan dilakukan oleh bayi Ibu ya. Baik Ibu, setelah saya menjelaskan perubahan fisiologis pada bayi baru lahir, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda bahaya pada bayi baru lahir Ibu ya. Yang pertama di sini tanda bahaya pada bayi baru lahir itu sulit bernapas Ibu. Bernapasnya bayi baru lahir itu seperti 40 kali per menit atau sampai 40 kali per menit. Kulit bayinya kering, terus kebiruan, pucat pada 24 jam pertama, itu juga tanda bahaya Ibu ya. Tanda bahayanya juga bisa dilihat dari suhu tubuhnya Ibu. Misalnya suhu tubuh bayi baru lahir itu kurang dari 36,5 derajat Celcius atau lebih dari 37,5 derajat Celcius. Itu tanda bahayanya juga Ibu ya. Dan isapan saat menyusunya tuh lemah, anaknya juga rewel, mengantuk berlebihan, itu juga tanda bahaya pada bayi baru lahir Ibu. Selanjutnya Ibu, bayi Ibu tidak BAB atau buang air besar dalam 3 hari dan tidak buang air kecil selama 24 jam. Terus tinjanya juga lembek, berwarna kehijauan, berlendir dan berdarah. Itu tanda bahayanya juga Ibu ya. Terus bayinya Ibu juga menggigil, rewel, lemas, kejang, menangis terus-menerus, tidak bisa tenang. Itu juga bahaya Ibu ya. Adanya juga tanda-tanda infeksi Bu ya, seperti suhu tubuhnya meningkat, terus matanya juga bernanah, pernapasannya juga bau, terus juga bayinya juga merah, terus bengkak, keluar cairan seperti bau busuk Ibu ya. Selanjutnya Ibu, pemeriksaan bayi baru lahir Ibu ya. Pemeriksaan bayi baru lahir ini biasanya dilakukan saat di hari pertama bayi melahirkan Ibu ya. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi tanda-tanda vital seperti denyut jantung, respirasi, jangan berat badan bayi, dan organ tubuh bayi. Itu bisa dilakukan pemeriksaan dari kepala sampai. Nah, tadi itu sudah saya jelaskan kepada Ibu mengenai fisiologisnya, tanda-tanda bahayanya, dan pemeriksaannya apa saja, seperti tadi dari tanda-tanda vitalnya semua Ibu ya, dilakukan pemeriksaan. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Bisa Bu. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Baik Ibu, alhamdulillah jika Ibu sudah paham. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri Ibu ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.